Ada satu amalan ini sulit, yang mana bila kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita tidak bisa melaksanakan amalan ini. Tapi bila kita mengamalkan amalan itu dengan benar, maka 99% segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan untuk selengkapnya, marilah kita tonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, para sahabat, pecinta channel Cantika Murotal yang dirahmati Allah, pada kesempatannya baik ini kita kembali ditakdirkan dapat berjumpa lagi oleh Allah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan tak lupa kami selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah, diberikan limpahan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dijauhkan dari bala dan musibah, dan diberikan rezeki yang berlimpah yang penuh dengan keberkahan. Dan sebelumnya, mari kita sematkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW dan menuliskan hajat kita di dalam komentar video ini. Pengharapan kita semoga dengan kita bersolawat semoga menjadi wasilah bagi kita semua, agar semua hajat-hajat kita yang kita tulis di dalam komentar video ini semoga semuanya terkabul, dan untuk selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memberikan satu amalan yang mana bila kita amalkan 99% hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya akan terangkan dulu fadilah membaca Al-Qur'an, yang mana amalan tersebut akan berhubungan dengan fadilah membaca Al-Qur'an. Fadilah atau keutamaan baca Al-Quran sangatlah besar, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah penjelasan besar mengenai fadilah membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala berlipat ganda. Setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sumber ketenteraman dan penerang hati. Al-Quran adalah obat hati yang gelisah dan penyejuk jiwa. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah, hanya dengan ingat Allah, hati akan menjadi tentram. Membaca Al-Quran dapat memenangkan jiwa dan menghilangkan keresahan. Ketiga, syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan rajin membaca dan mengamalkan isinya, seorang muslim akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran pada saat yang dibutuhkan. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, seorang muslim tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memperoleh ketenangan jiwa, kebahagiaan, serta perlindungan dari Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Dan amalan itu adalah membaca Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu hanya ada satu kalimat Allah yang bersanding, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 124 yang berbunyi, wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah.
Maka ketika kita membaca di antara dua Allah, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah berdoa, terus kita lanjutkan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagarun indallah yu'adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT, asalkan doanya doa kebaikan, bukan doa memudaratkan orang, dan bukan juga doa untuk mencelakakan orang lain, melainkan untuk kebaikan. Dan doa apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan cara amalkannya yaitu harus kita mulai dengan surat Al-Fatihah, yang mana dibaca juz 1 sampai juz 8, yaitu sampai surat Al-An ayat 124. Dan amalan ini sudah mujarab, sudah dibuktikan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Bila kita mengamalkan amalan itu dengan benar, maka 99% segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah SWT, termasuk hajat kita yang ingin menjadi kaya raya. Terakhir, kami berpesan, amalan ijazah ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita secara batinnya untuk mohon kepada Allah SWT agar apa yang kita hajatkan dapat berhasil dan terwujud dalam waktu singkat. Akan tetapi yang perlu kita ingat bersama yaitu yang mengabulkan semua hajat dan semua doa-doa kita hanya Allah SWT. Untuk itulah kami doakan semoga siapapun yang mengamalkan amal ijazah ini diberikan kemudahan dan keberhasilan, dan semoga semua apa yang kita hajatkan bersama-sama segera dikabulkan oleh Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.